Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Kuli Podcast IPNU IPPNU Purworejo. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber dari PAC IPPNU Ngunut. Jadi kita ini kedatangan ketuanya seperti itu. Nah, kemarin kita juga sempat kedatangan narasumber dari ketua IPNU-nya, yaitu Rekan Aziz. Nah, kita sekarang bertemu dengan Bu Anis atau Mbak Anis. Dipanggil Bu Anis atau Mbak Anis? Terserah. Oh iya, terserah. Nggih. Jadi Lebih enaknya Mbak juga boleh. oh iya, saya kebiasaan Mbak. Iya, berarti nggak apa-apa Mbak saja. Kan lebih muda. Kita kan seumuran. Oh iya, alhamdulillah. Bisa diperkenalkan diri? Nama saya? Iya. Ya, perkenalkan nama saya Dewi Anisatul Mufidah. Rekan dan rekanita atau teman-teman saya biasa memanggil saya Anis karena sesuai dengan orangnya ya. Anis yang manis gitu. Seperti Masya itu Allah. kata teman-teman saya. Oh iya, amin. Iya, amin. Saya lahir di Tulungagung. Tanggal 22 Agustus tahun titik. Nah, seperti itu. Titik-titik itu berapa, Mbak? Ya nanti tahu sendiri, cari di biodata saya ya. Oh iya. Ya nanti ketahuan umurnya berapa. Sekarang Samen lagi sibuk apa ini? Lagi sibuk apa ya? Di masa pandemi seperti ini ya, kalau saya sebenarnya seorang pendidik. Jadi ketika seperti ini, jadi pendidik itu ya hanya di sekolah saja, tapi tidak ada muridnya. Karena siswanya ini di rumah saja, tidak diperkenankan untuk luring, jadi gurunya itu masuk, tapi muridnya itu di rumah. Jadi seperti jadi pelajarannya daring, masih daring seperti Oh, iya. itu. Jadi guru gitu ya. Di mana, Mbak? Di MI dekat rumah saya. Oh, MI dekat MI rumah. Oh, Tarbiyatul Atfal Plutondo. Alamatnya belum dikasih tahu. Oh iya, alamat saya di Desa Plutondo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Tepatnya di Dusun Ngrukem, RT 4 RW 2. Oh, sangat lengkap ya. Langsung Bisa kesana. langsung Iya. ke rumah saya nanti kalau ada keperluan. Kan Mbak Anis ini sebagai ketua PAC ya. Dulu ceritanya gimana kok sampai bisa jadi ketua PAC gitu? Ceritanya panjang ini, Mbak. Kalau diceritakan ya enggak cukup ya. Kalau Ya yang singkat aja Mbak, jangan panjang-panjang. Iya, kalau dari runtutan untuk menjadi ketua PAC sendiri sebenarnya ya dari awal, dari bawah, dari tingkat ranting ya. Jadi dulu itu saya mengikuti organisasi IPNU PPNU dari kelas berapa ya? Kelas 7 kalau nggak salah, kelas 7 MTS. Kelas seperti 1 itu. MTS. Iya, kelas 1 MTS. Nah, lalu seiring berjalannya waktu, saya terpilih menjadi ketua pimpinan ranting IPNU PPNU Plutondo, seperti itu. Dan pada akhirnya juga otomatis mengikuti pimpinan anak cabang. Iya. Ketika di pimpinan anak cabang, saya pertama memasuki departemen, kalau nggak salah itu dulu organisasi ya. Organisasi pernah, lalu kaderisasi juga pernah, dan akhirnya sekarang menjadi ketua pimpinan anak cabang IPPNU Kecamatan Ngunut. Dan mungkin juga saya sendiri tidak menyangka hal itu akan terjadi karena memang banyak sekali kader-kader yang potensial di Kecamatan Ngunut seperti itu. Dan kita tahu bahwa di Kecamatan Ngunut itu termasuk pimpinan anak cabangnya termasuk barometer dari PAC yang lain itu dari dulu seperti itu. Ya nggak sombong ya, tapi intinya Amin. seperti itulah. Iya. Ya semoga menjadi harapan kita yang terbaik untuk pimpinan anak cabang IPNU PPNU Kecamatan Ngunut seperti itu. Iya. Untuk selanjutnya kan Mbak Anis ini jadi ketua ya. Udah berapa? Ini udah waktunya domisioner kan? Iya betul, sudah waktunya Seharusnya demisioner. bulan apa? Seharusnya kemarin bulan Mei. Jauh ya, Iya, maksudnya jauh sekali. keliwat lama ya. Karena ya masa perpanjangan, jadi ya sampai seperti ini masih bertahan dalam kondisi yang seperti ini. Dan insya Allah mungkin bulan depan November itu akan diadakan konferancap. Iya. Selama Saman jadi ketua itu gimana ya? Apa yang dirasakan, terus kayak apa yang Saman dapat sebagai ketua? Maksudnya bebannya, rasanya itu gimana sih Mbak kalau jadi ketua PAC ya tingkat kecamatan? Tingkatnya nih kecamatan ya. Iya. Kalau dibilang sih
senang jadi ketua, senangnya banyak, tapi sedihnya juga banyak, tapi nggak pernah diceritain gitu. Oh iya. Jadi apa ya? Kalau saya sih pribadi menjadi ketua itu di situ saya itu termotivasi untuk belajar. Jadi sebenarnya juga menjadi ketua bukannya saya ini termasuk orang terbaik di Ngunut sebenarnya, masih banyak orang-orang terbaik yang ada di Ngunut, tapi entahlah itu kehendak Tuhan, kehendak Allah yang menjadikan seseorang menjadi atau terpilih menjadi seorang ketua, dan di situ kita bisa berusaha atau belajar untuk bagaimana caranya kita mengetahui hal-hal yang baru yang belum kita ketahui. Jadi kalau baiknya sebagai seorang ketua itu ya mungkin kita bisa belajar sendiri tentang bagaimana kita mengeksplor kualitas kita, dan saya itu senang jika kita itu saya itu belajar dengan hal-hal yang baru. Itu saya senang. Jadi kan kalau kita sebelumnya itu menjadi anggota-anggota saja yang biasa-biasa saja atau mungkin bahkan pasif gitu ya, tidak mau memikirkan bagaimana ini nanti. Nah, seperti itu kan hanya diam tanpa arah. Maksudnya ya seperti batu itu ya diam tenang gitu. Tapi kalau kita itu menjadi seorang ketua itu langsung berputar balik, langsung menjadi yang mengendalikan semua aspek dari tujuan-tujuan dari suatu organisasi. Tapi tidak hanya ketua. Kalau ketuanya saja yang bekerja pasti ya kerepotan sekali dengan mengurusi sekecamatan Ngunut. Jadi ada waka-wakanya, ada wakil ketua dari Departemen Kaderisasi, Organisasi, OSEBUT, dan seperti itu. Jadi ya kita itu ada timnya gitu, tim dalam membangun sebuah organisasi yang kokoh, jadi seperti itu. Dalam suatu organisasi ya mungkin banyak sih ya Mbak untuk kekurangan kita atau kesedihan yang kita alami, ya beban mental mungkin seperti itu ya mungkin ada, tapi semua itu ya kita anggap bukan suatu kewajiban. Jadi kita itu melakukan sesuatu itu dengan harapan atau dengan maksud dari arah panggilan Allah kita untuk menjadi atau mengerjakan ke jalan yang terbaik gitu saja. Jadi nggak usah dipikir terlalu berat gitu ya, enggak, nanti malah kita nggak bisa berjalan dengan apa yang harus kita lakukan seperti itu. Intinya jangan dibuat beban gitu ya jadi ketua itu, walaupun ya agak kepikiran gitu ya. Itu ya mestinya ada lah kepikiran kan ya, betul. mengurusi semua anggota gitu loh maksudnya. Kan ini selama waktu corona ini kan karena IPNU-nya diperpanjang, jadi di Ngunut ini udah ngelakuin apa aja? Atau mungkin stagnan, kalau corona selesai, IPNU-nya selesai, ya berhenti gitu loh kegiatannya. Mungkin ada kegiatan selama perpanjangan ini. Iya, kegiatan yang mungkin dilakukan oleh pimpinan cabang selama pandemi ini. Dengan situasi yang seperti ini sebenarnya awalnya sih bingung, ini kita ngapain ya gitu. Nah jadi pernah rapat PH itu ya, saya kasih tahu bocoran gitu ya. Jadi ya sudah bocor ini. Saya pernah rapat PH dengan rekan dan rekanita itu, kita mengadakan rapat untuk membahas bagaimana organisasi kita di masa pandemi. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin ini waktu programnya ini ya departemen ini, tapi karena ada pandemi jadi tidak terlaksana, jadi tertunda seperti itu. Kemarin sebenarnya juga pernah ada penutupan Forsa. Itu kemarin Forsa di mana Mbak ya? Aswaja ya, MA Aswaja. Yang terakhir apa Aswaja sih? Iya, MA Aswaja. Oh, iya, nah itu Aswaja. yang terakhir. Ya. Lalu untuk setelah itu kan masih ada penutupan Forsa. Jadi intinya penutup dari berbagai Forsa yang dulu sampai sekarang itu ditutup gitu loh Mbak. Maksudnya ya husnul khotimah gitu loh maksudnya. Nah, tapi juga nggak terlaksana soalnya ya itu karena pandemi. Nah, jadi apa yang dilakukan, yang bisa dilakukan kemarin itu kita alhamdulillah telah melaksanakan tertib administrasi 2. Yang mana itu merupakan programnya dari Departemen Organisasi ya. Departemen Organisasi, lalu itu juga merupakan kelanjutan dari program yang dulu yang pernah ada di serangkaian Harlah, itu namanya PAC Award. Yang itu PAC Award itu juga sudah tercetus atau sudah ada juara 1, 2, dan 3-nya. Lalu
untuk mengistiqomahkan pimpinan ranting atau pimpinan komisariat dalam administrasinya, jadi ya dilaksanakan tertib administrasi yang kedua. Nah itu berjalan, alhamdulillah berjalan dengan beberapa tim dari pimpinan harian atau pengurus hariannya, lalu dengan beberapa tim dari departemen organisasi. Kita berkunjung ke sekretariat pimpinan ranting dan pimpinan komisariat masing-masing se-Kecamatan Ngunut. Lalu ada lagi di departemen kaderisasi itu ada follow up lakmut. Oh iya. Ya, terus ada lagi dari CBPKPP itu mengadakan pembagian masker. Dulu waktu pandemi ini berlangsung, masa awal-awalnya masih gugup-gugupnya itu juga ada pembagian masker dari pimpinan anak cabang itu kepada warga-warga yang kurang mampu dan ke khalayak ramai di suatu pasar ataupun di stasiun dan di puskesmas seperti itu. Ada lagi mungkin? Oh Berarti, iya, terlewatkan ya. Oh, itu iya. dari rekan-rekan yang mungkin canggih dalam berbagai alat atau dalam istilahnya digital, itu canggih dalam hal yang seperti itu mengadakan sebuah podcast ya. Podcast itu kemarin itu ada 3 tema. Tahu ya? Iya, tahu. Ada 3 tema. Nah itu berarti juga termasuk inovasi dari kader-kader PAC Ngunut untuk mengeksistensikan pimpinan anak cabang Kecamatan Ngunut di masa pandemi. Berarti selama perpanjangan ini udah melaksanakan tertib administrasi. Berarti selama perpanjangan ini sudah melakukan tertib administrasi 2, terus Iya, bagi-bagi masker, terus sama Ayo apa? podcast yang sudah berapa kali, Mbak? Follow up lakmut. Oh ya, follow up dan podcast sudah tiga kali ya, betul? Iya, 3 kali. 3 kali. Oh, 4 kali berarti Mbak. Belum tahu ini gimana ini. Iya, 4 Oh, iya. Yang terakhir yang ngisi Mas Gigih sama Mas Ivan itu ya? Iya, lupa. Terlewatkan, maaf ya. Yang ngomongin logo Ibnu itu. Iya. 4. Iya, betul. Iya. Terus mau tanya ya Mbak, kan di organisasi NU bagian pelajar kan IPNU dan IPPN itu kan ada 2 ya. Terus secara standar kan ketuanya juga 2. Kok kenapa harus 2? Kenapa kok nggak 1? Maksudnya 1 aja itu Cukup. udah Dua anak gitu. cukup biasanya. Oh, kalau 2 itu kayak gimana ya, kan pikirannya berbeda gitu loh. Yang laki sama perempuan gitu. Itu kenapa sih kok harus 2 gitu? Kenapa nggak 1 aja? Kan maksudnya ya 1 lingkup gitu loh. Ya kalau menjawab dari pertanyaan Mbak Mardia, mengapa ketuanya itu 2? Karena IPNU IPPNU itu sebenarnya sebuah organisasi yang ya memang berbeda. Maksudnya dari IPNU ada sendiri dan IPPNU ada sendiri. Dulu kan pendirinya juga ketuanya Muhammad Turhah Mansur, Yayit Muhammad Turhah Mansur, dan yang kedua IPPNU Haja Umar Mahfudzoh. Nah seperti itu. Jadi ya dari situ kita ketahui bahwa sejarahnya IPNU IPPNU itu sebenarnya organisasinya itu enggak 1, tapi ada 2. Nah jadi ketika kita mengetahui sejarahnya seperti itu kan otomatis kita tahu bahwa organisasi itu diketuai oleh masing-masing dari Ikatan Pelajar Putra dan Ikatan Pelajar Putri di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi ya itu ya 2, ya harus 2, nggak boleh 1 karena itu merupakan organisasi yang berbeda. Tapi dalam kegiatannya itu seiring berjalannya waktu IPPNU itu berjalan seiringan dengan IPNU. Karena ya di bawah naungan Nahdlatul Ulama, pelajar putra dan pelajar putri. Jadi ya beriringan bersama untuk melakukan atau memberikan semangat untuk pelajar putra dan pelajar putri demi tujuan yang bagus untuk kemaslahatan Nahdlatul Ulama seperti itu. Jadi ya harus 2. Harus 2, Mbak. Tapi ketika
beriringan itu kan mungkin dari laki-laki dan perempuan berbeda ya. Ya otomatis berbeda lah, perempuan laki-laki kan tidak sama. Tapi ketika kita itu berjalan seiringan tanpa adanya IPNU, IPPNU itu juga rasanya seperti apa, coba dibayangkan, ya kurang. Lalu dengan adanya IPNU tanpa IPPNU berarti juga mungkin ada sesuatu hal yang kurang menyempurnakan seperti itu. Jadi ya kita seperti apa ya, sendal swallow mungkin itu bisa berjalan seiringan gitu. Berarti sendal yang lain nggak bisa berjalan beriringan. Ya ini Mbak. contoh. Oh iya, maaf. Bisa berjalan seiringan dan bisa mencapai tujuan bersama seperti itu. Iya, seperti itu. Kan ada ketua IPNU sama ketua IPPNU. Biasanya kan yaitu tadi pikirannya nggak sama, perasaannya nggak sama. Terkadang pasti terjadi kontroversi, terjadi apa sih namanya? Perbedaan. Perbedaan pendapat dan lainnya itu menurut Mbak Anis itu gimana ngatasinnya? Kalau perbedaan itu ya otomatis kita ketahui bahwa semuanya kalau nggak hanya perempuan atau laki-laki, tapi perempuan dengan perempuan yang lain pun juga ada perbedaan pendapat. Jadi ya kita menganggapnya itu suatu apa ya, keanugerahan dari Allah. Jadi setiap kepala itu pasti mempunyai ide masing-masing. Jadi bagaimana kita bisa menyatukan antara pendapat-pendapat itu ya dengan ya seperti kita sering musyawarah, kita sering ngopi ya biasanya. Ya kalau perempuan sih pernah sih diajak ngopi, tapi yang ngopinya yang agak ya ke kafe gitu maksudnya. Oh, enggak kopi warung ya? Iya, maksudnya enggak yang seperti itu. Ya kita tuh santai ria bersama-sama membicarakan atau berbincang-bincang tentang bagaimana organisasi kita ke depan gitu. Jadi kita itu bisa kok memberikan apa ya yang terbaik untuk organisasi kita. Jadi kita mengadakan musyawarah itu kan demokratis. Ya, jadi kita bisa mengadakan musyawarah, nanti bisa ini mana ya yang lebih baik untuk acara ini. Misalkan ada yang inginnya itu acara misalnya acara kita mau mengadakan kegiatan yang besar di event seperti Porseni lah, itu kan banyak sekali apa ya cabang-cabang lombanya. Nah seperti itu. Jadi kalau kita bisa menerima pendapat dari orang lain, kita bisa membicarakannya dengan apa ya lapang dada, kita bisa menerima kontribusi dari orang lain, itu kita bisa menjadikan atau memberikan yang terbaik untuk organisasi kita. Dan kita juga harus terima kalaupun pendapat atau ide kita itu tidak diterima atau tidak dilaksanakan oleh semua orang. Kita harus terima dengan keadaannya seperti itu. Ya, soalnya saya juga mestinya melihat di tempat-tempat lain IPNU IPPNU itu memang terjadi apa ya selalu berbeda pendapat seperti itu dengan ketua perempuan dan ketua yang laki-laki. Gitu sih. Tapi yang penting intinya kan kita harus saling memahami, saling mengerti lah, ibarat bahasanya seperti itu. Saling memahami. Gitu. Saling toleransi juga. Nggak harus IPP-nya menang, nggak harus IPP-nya di depan. Ya enggak juga nggak harus IPNU-nya yang di depan. Kita juga harus belajar di depan yang IPPNU. Iya. Terus katanya Mbak Anis tadi kan PAC Ngunut itu bisa dikatakan menjadi barometer gitu ya untuk ranting apa? PAC ya yang lain. Terus menurut Mbak Anis ini potensi kader apa sih yang ada di Ngunut gitu? Jika memang bisa dikatakan barometer gitu. Kalau di Ngunut sendiri itu kita bisa mencari potensi kader itu banyak. Karena dari berbagai pimpinan ranting kemarin juga sudah pernah di Harlah itu juga ada seperti apa namanya lomba-lomba yang diadakan seperti ada dai ya kan yang suka tausiah ya seperti Mbak Mardia juga jurusannya tausiah kan. Bukan jurusan tausiah, Mbak. Apa jurusannya? Jurusannya nggak usah diomongin. Iya. Nah, juga bisa tentang potensi dari apa? Yang seperti olahraga seperti voli itu bisa ada. Juga ada yang digitalnya bagus, juga ada yang mungkin cara mengembangkan kadernya itu bagus seperti ya banyak sih ranting-ranting yang mungkin bisa mengembangkan potensi kadernya seperti
dengan adanya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di pimpinan rantingnya. Jadi sesuai dengan kondisi ranting atau desainnya. Jadi kalau ada sesuatu yang mungkin unik itu bisa dijadikan sesuatu yang istimewa. Seperti seringkali itu lomba memancing gitu ya. Oh iya. Ya, lomba memancing juga ada di Purworejo podcast seperti itu yang bisa timnya atau krunya itu sangat solid untuk memberikan dakwah-dakwah melalui digital. Kita kan juga sangat perlu untuk mengembangkan diri kita di era digital seperti ini. Apa ya lagi? Banyak sih kalau kita cari satu persatu ya mungkin sebenarnya banyak sekali yang Kitobah juga kemarin pernah menjuarai di festival Kitobah di PCNU, juga pernah memborong juara 1 dan juara 3 itu juga pernah. Iya, terus kayak karya tulis ilmiah itu kan Iya, juga karya pernah. tulis ilmiah yang mungkin itu sebenarnya menurut kita itu sesuatu yang mungkin tidak gampang bahasanya itu nggak telatenan kalau menulis itu kan literasi. Nah, tapi sebenarnya juga ada dari Ngunut sendiri itu ada orang yang sangat bisa kita untuk memberi pembelajaran untuk bagaimana membuat literasi yang bagus itu ada. Kalau mungkin rekan dan rekanita di PAC Ngunut itu banyak yang kuliahnya di luar kota, di luar Tulung Agung, mungkin itu ya nggak apa-apa sih, tapi mereka itu bisa memberikan atau berkontribusi kepada organisasinya meskipun mereka jauh di sana, seperti itu masih tetap bisa. Iya, sebenarnya banyak banget sih kalau dirinci satu-satu. Iya, banyak sekali. Iya. Terus kalau Konferencapnya itu sendiri kapan, Mbak? Konferancap. Mohon maaf, salah. November awal ya. Oh, November. Iya, nanti tanggalnya berapa insya Allah akan segera dipublikasikan ke anggota. Kalau untuk sistemnya seperti apa, Mbak, Konferencap yang akan datang ini? Kalau Konferancap ini ya mungkin sedikit kita seiring dengan zamannya seperti ini, jadi mungkin ada digitalnya. Entah itu nanti apanya enggak tahu, pokok sistemnya itu nanti digital, ada digitalnya seperti itu. Dan mungkin juga belum bisa kita sharekan ya bagaimana nanti itu milihnya gimana, belum bisa karena ya masih digodok oleh tim gitu seperti itu. Dan insya Allah sudah 70% digodok oleh tim dari adanya terselenggaranya Konferancap PAC Ngunut, tapi belum tinggal belum kita sharekan ke anggota, tinggal kita pembentukan panitia dan mematangkan konsep yang ada seperti itu. Jadi ada tim sendiri yang dari kemarin-kemarin tuh memikirkan sistem Konferancap seperti apa, tanggal berapa, di mana ini, dan seluk-beluk dari Konferancap PAC Ngunut seperti itu. Berarti memang sudah disiapkan gitu ya? Sudah. Oh iya, alhamdulillah. Terus kalau kira-kira nih, Mbak, kan setelah ini Saman demisioner, jadi nggak ketua lagi. Penerusnya itu kira-kira udah ada pandangan kan pastinya? Penerus dari apa? Ketua? Iya, ketua. Ketua apa ini? Ketua IPNU dan IPPNU. Iya. Untuk ketua IPNU dan ketua IPP untuk PAC Ngunut ya pandangan sih semua boleh memandang ya. Maksudnya ya dari ketua sendiri boleh berpandangan siapa yang pantas menjadi penerus estafet perjuangannya. Dari anggota sendiri juga mungkin bisa menerka-nerka ya. Mungkin aku sok milih iki, Mbak. Aku sok kok demen sing kae to. Nah, mungkin juga seperti itu. Mungkin kalau dengan Mas itu bisa lebih baik, mungkin dengan Mbak itu bisa lebih mengayomi, nah kan seperti itu. Jadi ya otomatis kita sudah punya pandangan tentang hal itu, tapi dalam dalam konsepnya bagaimana ketua itu bagaimana belum kita sharekan. Maksudnya ya kandidatnya siapa itu belum bisa kita sharekan seperti itu. Intinya semua pengurus bisa gitu ya untuk ya, menjadi bisa. ketua. Ketua pun juga sudah punya pandangan tersendiri. Mungkin iya. nanti ya ada share sedikit lah dengan sharing dengan alumni gitu bisa. Iya. Sudah ada sih beberapa alumni yang memberikan gini gitu ada, tapi kembali ke organisasinya kita sendiri karena
ya kita yang menentukan seperti itu. Kembali ke timnya. Untuk selanjutnya Mbak, kan ini kita dari IPNU IPPN Purworejo yang mana juga bagian dari PAC Ngunut sudah menggelar AJM menggelar ya. Maksudnya sudah mengadakan kegiatan podcast tuh udah dari awal. Itu menurut Mbak, tanggapan dari Mbak Ani sendiri itu seperti apa? Ya, saya sangat mengapresiasi dari kegiatan yang diselenggarakan yaitu podcast, karena dengan ini para pelajar itu lebih antusias untuk lebih apa sih nah seperti itu. Jadi antusiasnya dalam menonton kita dalam berpodcast itu, dalam suatu podcast itu banyak gitu. Jadi lebih dakwah di pelajar milenial di era digital, jadi lebih bagus dan membuat pelajar itu menjadi lebih terasa humble gitu. Maksudnya dakwah kita itu juga bisa secara mencair gitu, nggak hanya yang langsung yang orasi. Iya seperti itu kan, enggak. Jadi ya bagus, diapresiasi. Jadi kalau bisa itu ya mungkin ada pelatihan gitu ya. Pelatihan apa Mbak? Podcast. Pelatihan podcast untuk apa ini? Maksudnya narasumber atau? Ya mungkin bisa dari belajar dari narasumbernya, mungkin bicaranya juga harus public speakingnya untuk kita belajar lebih baik. Mungkin juga bisa dari cara-caranya kan juga perlu kan untuk generasi yang akan datang, itu juga bagus untuk penerus kita. Mungkin bisa diadakan seperti itu. Perekrutan dari tim atau kru yang mengatur podcast. Iya. Berarti menurut Mbak Anis ini podcast seperti ini bisa juga digunakan untuk sebuah dakwah gitu ya? Bisa. Iya. Jadi dakwah itu enggak selalu orasi. Yang orasi yang menurut seperti itu. Jadi ini lebih suasananya hangat, lebih humble gitu. Iya sih. Soalnya dakwah itu kan artinya itu kan cuma mengajak, menyeru seperti itu kan. Iya sebenarnya. Dengan berbagai aspek kan bisa dilakukan. Apalagi kita sebagai seorang pelajar yang ya seiring berjalannya waktu seperti ini semua serba digital. Jadi ya harus mengikuti perkembangan zaman. Iya betul sekali. Terus mungkin generasi penerus PAC IPNU IPPN Ngunut menurut harapan Mbak Anis itu seperti apa? Harapannya untuk Generasi kedepannya. Generasi pimpinan cabang IPNU IPPNU Kecamatan Ngunut ya lebih semangat dalam berorganisasi, tentunya juga lebih memberikan kontribusi yang nyata, ide-ide yang kreatif, inovatif untuk pimpinan anak cabang IPNU IPPNU Kecamatan Ngunut. Yang mana setelah ini mungkin banyak sekali dari sejajaran saya ya seangkatan itu setelah ini itu banyak yang keluar. Banyak yang sudah domisioner seperti itu. Jadi ya kiranya nanti mungkin seperti Mbak Mardia ini yang menjadi penerusnya juga harus memikirkan bagaimana selanjutnya IPNU IPPNU Kecamatan Ngunut agar lebih eksistensinya terjaga seperti itu di jagat manapun di dunia pendidikan maupun di dunia ya sekolah-sekolah ataupun di ranah jagat maya. Kalau di sekolah kan contohnya itu seperti pimpinan komisariat yang ada di MA Aswaja. Jadi kalau bisa ya tahun depan atau periode depan itu enggak hanya 1, bisa 2 atau 3 kan. Banyak sekolah swasta di Kecamatan Ngunut yang belum kita dirikan pimpinan komisariatnya seperti itu. Iya. Sudah ada sih keinginan untuk, bukan keinginan, sudah ada mungkin kalau kita berjalan itu sudah setengahnya. Jadi tinggal meneruskan seperti itu. Jadi tinggal meneruskan untuk mencapai tujuan itu. Bisa itu dilakukan untuk menambah semangat baru di pimpinan anak cabang Ngunut. Jadi juga di ranting-ranting pun juga harus semangat dalam menghidupi rantingnya. Jadi enggak hanya di tingkat PAC-nya. Kalau di PAC kan otomatis nanti kalau rantingnya enggak semangat ya apa ada yang semangat di PAC. Jadi ya di ranting dulu, semangatnya juga ditambah, lalu di PAC pun juga harus lebih semangat lagi untuk tetap menjaga marwahnya atau ekstensinya dari pimpinan anak cabang IPPNU Kecamatan Ngunut yang sudah terkenal kerennya. Kita kan suka menggebu-gebu keren-keren gitu toh. Iya. Jadi kalau enggak merek gitu kan yo nanti Ngunut sing keren kae nah seperti itu. Iya.
Untuk selanjutnya Mbak, mungkin bisa closing statement gitu ya. Motivasi buat anak IPNU IPPNU biar makin semangat ikut IPNU-nya gitu. Ya, kalau saya sendiri yaitu tadi ya, kalau dalam suatu organisasi IPNU PPNU, kita sebagai pelajar ya, kita harus tetap menjalankan trilogi kita. Belajar, berjuang, dan bertakwa itu jangan ditinggalkan. Jadi dalam aspek kehidupan sehari-hari itu kita harus bisa berhubungan dengan manusia dan Allah. Jadi hablum minannas, hablum minallah itu dijaga. Dan dalam perjuangan IPNU PPNU kita jangan menjadikan semua itu beban. Jangan menjadikan semua itu beban, tapi jadikan semua itu adalah panggilan atau arahan, panggilan dari Allah kepada kita untuk selalu berada di jalannya seperti itu. Terima kasih Bu Anis, Mbak Anis sudah meluangkan waktunya untuk mau menjadi narasumber di Kuli Podcast. Semoga Sama-sama. Nanti setelah domisioner, ya enggak setelah domisioner sih, pokoknya IPNU PAC di Ngunut, pokoknya ya semua IPNU bisa berkembang lebih baik lagi. Amin, seperti amin. itu. Ya. Terima kasih atas doanya juga dan semoga di pimpinan ranting IPNU PPNU Desa Purworejo sendiri dapat lebih eksis juga. Amin. Selalu kompak dalam belajar, berjuang dan bertakwa seperti itu. Amin. Ya, mungkin itu saja konten Kuli Podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Bu Anis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.